Satu lagi hikmah. Tidak ada yang tidak mengandung hikmah. Dari kita sakit, dari kita di PHK, dari kita kecelakaan, kemudian kedua kaki kita dipotong, diamputasi, pasti ada hikmahnya. Termasuk kita sujud, kita ruku, kita mencium hajar aswad, kita melempar jumroh, adakah hikmahnya? Ada. Tapi ini yang benar ya. Tapi yang nggak benar ada dua dalam masalah hikmah. Kalau tidak salah dulu pernah kita bahas. Dalam masalah hikmah ada dua firqah besar di muka bumi, dua-duanya terlalu ke kiri, satunya lagi terlalu ke kanan. Apa dan apa? Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Apa kata Mu'tazilah tentang hikmah? Bahwa seluruh perintah Allah, seluruh larangan Allah itu pasti mengandung hikmah. Dan kita sebagai manusia pasti tahu, harus tahu. Allah melarang minum khamar, hikmahnya apa? Kita harus tahu. Insya Allah kita tahu. Allah melarang kita berjudi, merampok, korupsi, membunuh, pasti ada hikmahnya kalau kita taati. Dan kita harus tahu. Ya, insya Allah kita tahu. Allah melarang kita duduk, tangan kiri kita nyender ke belakang. Kan itu duduknya siapa? Masih ingat duduknya siapa? Duduk seperti itu. Jadi kita duduk, tangan kiri kita nyender ke belakang. Bukan dua ya, satu doang yang kiri. Duduknya siapa? Duduknya al-maghdubi alaihim. Duduknya orang yang dimurkai. Haram, tidak boleh. Adakah hikmahnya? Pasti ada. Kita harus tahu. Kata Mu'tazilah. Kata orang Mu'tazilah, kita harus tahu. Gimana? Apa hikmahnya? Coba profesor, doktor yang paling cerdas disuruh mikir apa larangan ini. Ya? Apa coba? Enggak tahu. Enggak tahu. Kita dilarang duduk di antara dua sujud atau duduk at-tahiyat seperti duduknya anjing, yaitu pantat nempel di tanah, kedua kaki kiri kanan, yang kiri terlalu ke kiri, yang kanan bikin terlalu ke kanan, ya, seperti anak-anak. Dalam sholat tidak boleh. Apa hikmahnya? Tahu dari mana? Ya. Kita dilarang meniup makanan, minuman. Kita juga tidak tahu. Disinilah kesalahan Mu'tazilah. Bahwa seluruh perintah dan larangan Allah mengandung hikmah, pasti. Tapi tidak semuanya kita bisa tahu. Kita disuruh cari nafkah, kita disuruh jujur, kita disuruh berbakti kepada orang tua, kita disuruh menyantuni fakir miskin. Pasti ada hikmahnya. Alhamdulillah kita tahu hikmahnya ya. Tapi kita disuruh nyium tanah, nyium karpet, sujud. Disuruh meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di pergelangan, diletakkan di dada. Apa hikmahnya? Adakah? Pasti ada. Kalau nggak ada, berarti Allah maha sia-sia memerintahkan sesuatu yang sia-sia. Nah, termasuk melempar jumrah, mencium hajar aswad, tawaf, sa'i. Ngapain malam tanggal 10 bukannya tidur istirahat, ini malah tidur di tempat terbuka di Musdalifah. Adakah hikmahnya? Pasti. Apa hikmahnya? Tahu dari mana? Itulah kesalahan Mu'tazilah di sini. Sebaliknya apa tadi? Asy'ariyah.
Asy'ariyah juga salah mengatakan bahwa seluruh perintah Allah, seluruh larangan Allah nggak ada hikmahnya. Artinya ketika Allah memerintahkan sesuatu, ya memang Allah ingin supaya hambanya taat. Ada apa di balik perintah itu? Nggak ada apa-apanya. Ada apa di balik larangan itu? Nggak ada apa-apanya. Ini pun jelas salah. Bahkan sepertinya lebih salah, lebih sesat dari yang pertama, dari Mu'tazilah. Nah, di sini Ahlus Sunnah As-Salaf berada di tengah-tengah. Meyakini bahwa seluruh perintah Allah, seluruh larangan Allah, kalau kita taati, muncul hikmah, ada hikmahnya. Tapi apa tadi? Tapi tidak semuanya kita bisa tahu. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak. Untuk sedekah, untuk zakat, untuk mencari nafkah, untuk nikah, insya Allah kita tahu hikmahnya. Tapi sujud, ruku, mengangkat kedua tangan, tahu dari mana? Ya. Disinilah Ahlus Sunnah. Dari awal muncul firqah sampai hari ini, Ahlus Sunnah selalu berada di tengah-tengah. Antara dua aliran sesat. Yang satu terlalu ke kiri, yang satu terlalu ke kanan. Ahlus Sunnah As-Salaf berada di tengah-tengah. Ya. Ada firqah yang hobinya mencaci maki penguasa, menjelek-jelekkan penguasa, mengkritik penguasa di depan umum. Pokoknya penguasa itu pasti togut. Salaf tidak seperti itu. Dan juga tidak sebaliknya. Seperti Syiah Rafidhah, penguasa itu wakil Tuhan. Penguasa, pemimpin, sudah jadi khalifah, nggak mungkin salah. Kita ikuti apa kata beliau. Beliau pemimpin, nggak mungkin salah. Beliau ulama, nggak mungkin dosa, nggak mungkin keliru. Ini pun salah. Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah. Ketika kita diperintahkan sesuatu yang tidak haram, yang nyuruh presiden, penguasa, raja, Amirul Mukminin, wajib kita taati. Tapi satu ketika beliau menyuruh kita motong jenggot misalnya, menyuruh para wanita buka jilbab misalnya, menyuruh berbuat bid'ah, berbuat syirik, ya tidak boleh kita taati. Inilah Ahlus Sunnah. Selalu berdiri di tengah antara dua aliran sesat.